Kita langsung aja buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita ini ya, kita baca dulu ya. Ya, pada tahun 2023 Andi berstatus sudah menikah dan memiliki 2 anak ya. Anak pertama lahir pada 5 Agustus 2012 dan anak kedua lahir pada 3 Januari 2023. Nah, ini mungkin teman-teman sekalian membaca sekalian menganalisa ya. Nah, ini kan tanggal 3 Januari 2023. Nah, ini perlu digarisbawahi karena dalam perhitungan PTKP itu tanggungan itu ditentukan pada awal tahun ya. Nah, pada awal tahun. Jadi kalau misalkan lahirnya setelah tanggal 1, maka pada tahun tersebut tidak dianggap, belum diakui sebagai tanggungan gitu ya. Nah, itu catatan pertama. Nah, statusnya Andi berarti nanti diperpajakannya apa berarti? K1. K1 ya. Oke. Nah, ini pertama. Kemudian istri Andi adalah seorang karyawan di PT DEF dan penghasilan neto tahun 2023 sebesar 100 juta. Ya, ini jelas. Pada tahun 2023 anak pertama Andi juga mendapat hadiah dari lomba cerdas cermat sebesar 10 juta. Nah, ini ada lagi nih anak Andi. Maka pendapatan ini nanti akan ikut ke siapa berarti? Ke Andi bukan, Pak? Ya, sebagai nanti masuk ke Andi ya. Sebagai suami ya, kepala keluarga. Ya, betul. Andi sebagai manajer produksi PT ABC mendapatkan penghasilan neto tahun 2023 sebesar 200 juta. Nah, ini berarti pekerjaan sebagai karyawan ya Andi ya. Kemudian penghasilan dari bengkel sendiri sebesar 650. Nah, ini nanti masuknya kemana nih? Ke PP 55 ya. Kita masukkan ke PPh final nanti. Kemudian ada hibah mobil dari adik kandung. Nah, adik kandung ini nanti gimana? Hibah dari adik kandung tuh gimana? Dia bukan objek atau objek kira-kira? Objek ya. Karena adik kandung itu dia ke samping ya. Ya. Sementara kalau yang bukan objek itu apa? Yang garis lurus. 1 derajat ya. Ya. Oke, berarti adik kandung itu bukan itu berarti objek pajak ya. Objek pajak. Terus kemudian di situ ada informasi bahwa nilai pasarannya itu 100 juta dan nilai sisa buku dari yang menghibahkan itu 75 juta. Nah, berarti di situ ada selisih. Nah, selisih itulah nanti yang akan kita akui sebagai penghasilannya Andi itu. Kemudian warisan dari orang tua. Objek bukan? Bukan ya. Kemudian penghasilan dari menyewakan ruko sebesar 50 juta ya. Dan penghasilan dari menyewakan mobil sebesar 10 juta. Penghasilan dari bunga deposito. Nah, bunga deposito itu ada yang non objek. Kalau non objek itu syaratnya apa dia? Kalau nilainya di bawah 7 juta 500 ya. Nilai apanya itu? Nilai bunganya atau tabungan atau depositonya? Bunganya. Ayo coba dicek lagi. Bener gak? Nilai bunganya atau nilai depositonya? Nilai tabungan atau depositonya ya kalau salah ya. Kalau ini kan bunganya dia bunga. Kalau di bunga itu berarti itu udah ini ya, udah pendapatannya. Keterangan itu dari deposito bukan dari bunganya ya. Dari tabungannya. Terus kemudian Andi dan istri
memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan masing-masing. Nah, ini berarti MT ya. Nah, teman-teman, pertama hal yang harus kita lakukan memang dalam membaca suatu soal itu harus melihat dulu kondisinya, kedua menganalisa sumber-sumber penghasilannya. Tapi kita akan jawab berdasarkan pertanyaan aja ya. Jadi nanti kita menganalisanya sembari menjawab pertanyaan. Nah, pertama yang ditanyakan itu adalah berapa PPh yang dipotong PT ABC atas penghasilan Andi. Nah, ini berarti kita fokus dulu aja ke apa yang berkaitan dengan pemotongan Andi atas pekerjaannya sebagai PT dari PT ABC kan gitu ya. Nah, berarti kita fokus aja ke pendapatan Andi. Pendapatan Andi di PT ABC itu berapa? 200. Penghasilan netonya itu kita jawaban ya. Tulis jawaban. Minta tolong sambil ini teman-teman, sambil kalkulator ya. Ini soalnya saya nggak ini. Penghasilan netonya berapa? Rp 200 juta ya. Terus kemudian ini kan sudah neto ya. Jadi kalau sudah neto itu nggak perlu kalian kurang-kurangi dengan biaya jabatan, kemudian iuran gitu-gitu nggak perlu ya. Karena kalau yang dikurang-kurangi biaya jabatan, iuran dan lain-lain itu berarti penghasilannya disebut penghasilan bruto ya. Gitu ya. Jadi kalau neto itu berarti setelah dikurang-kurangi. Gitu. Kemudian penghasilan neto itu dikuranginya oleh apa? Oleh PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk Andi dia. Ini kita tulis dulu Andi ya. K1 gitu ya. Tadi K1 ya. Berapa berarti K1 itu? PTKP K1 berapa? Berapa? K1 63 juta. 63 juta. 63 juta. Oke. Berarti penghasilan kena pajaknya 137. 137 ya. Iya. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, kita tulis PPh terutangnya. Tarif 5% kali berapa? 60 ya. Betul ya? Ini berapa ini? 3 juta ya? Iya. 300 sih. Ya. Terus kemudian yang kena 15% berapa? 7 juta. Berapa berarti? 77 ya? Betul? Gitu ya? Bener gak? Ini ya? Iya, Pak. Betul? Betul. Berarti PPh yang dipotong oleh PT ABC. PT ABC berapa berarti? 550. Rp 14 juta 550 ya. Oke. Nah, ini berarti untuk jawaban nomor 1 udah terjawab ya.
Ada yang betul sampai sini? Email. Enggak. Hah? Email. Email. Email kayaknya tadi belum ngirim ke saya ya. Udah ngumpulinnya, Pak. Hah? Oke, Cara tidak sadar. kita lanjut ya. Berarti ke nomor 2 itu istri Andi. Penghasilan netonya istri Andi adalah 100 juta ya. Terus PTKP-nya berarti apa? DK 0 ya. Pak, share screen-nya nggak jalan lagi. Saya sering nggak jalan lagi. Kayaknya Kita benar. kayak koneksi saya ini ya. Kita lanjut ya. Ya. Ini berapa berarti? 54. Terus penghasilan 46. kena pajak 46. 46. Terus PPh terutang 2.300.000. PPh terutangnya berarti ini ya. Satu lapis ya. Iya. Langsung kita tulis saja 5%. RP berapa nih? 2.300.000. 2.300.000. Betul ya? Iya, Pak. Oke, berarti PPh yang dipotong tong PT DEF sama dengan 2.300.000 ya. Nah, kalau ini biasanya benar semua biasanya. Iya. Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga ini berapa PPh terutang atas penghasilan Andi dan istri. Berarti gabungan ya yang ditanya ini. PPh terutang. Nah, dalam menghitung PPh terutang itu kita harus menganalisa dulu penghasilan yang sifatnya non final. Nah, penghasilan yang final itu kita kesampingkan aja untuk mengerjakan ini. Gitu ya. Tapi biar lebih rapi, biar analisanya lebih tajam, kita buat kita buat tabelnya biar lebih enak ya. Kita dari Andinya dulu berarti. Oh ya, ada satu ketinggalan nih. Sebenarnya ada satu lagi yang perlu kita hitung, itu adalah penghasilan dari anaknya Andi. Nah, penghasilan anak Andi nih, cara ngitungnya gimana? Kalau enggak itu dia katanya 15 enggak? Asal 17. Penghasilan Andi, anaknya Andi itu kan hadiah dari suatu kegiatan perlombaan ya. Iya. Ya nggak? Berarti dia adalah apa? Objek PPh final atau 21. 21 kan? Nah, berarti harus kita hitung dulu. Karena non final kan ini nanti. Iya. Nah, penghasilannya berapa? 10 juta. Penghasilannya 10 juta. Tarifnya berapa? Tarifnya 5% ya, berarti. 5%. Sorry, 5%. Gitu ya. PPh terutang atau dipotong
Berapa berarti? 400.000 ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini untuk kita save untuk nanti data menghitung Andi ya. Karena anak Andi ini nanti kan dia akan ikut ke penghasilannya Andi. Gitu. Karena dia otomatis belum punya NPWP juga kan. Nah, ketika dipotong berarti dia pakai NPWP-nya orang tuanya gitu. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah kita coba mapping penghasilan Andi nih. Ya. Mapping penghasilan Andi ya. Kita bikin ini aja deh biar lebih enak. Ini daftar penghasilan, ini final, non final, bukan objek. Kita buat gini deh. Penghasilan non final, final, terus kemudian bukan objek ya. Nah, ini biasakan teman-teman bisa mapping seperti ini ya. Nah, penghasilan Andi yang pertama kita baca dari atas ya. Penghasilan Andi yang pertama itu adalah dari sebagai manajer ya, sebagai karyawan. Nah, penghasilan dari PT ABC ya. Berarti apa itu? Non final ya. 200 juta gitu ya. Iya. Iya. Oke, kemudian kita lanjut ke penghasilan dari usaha bengkel sendiri sebesar 650. Nah, ini kan berarti kena PP 55. Berarti masuknya final ya. Usaha bengkel 650. Siapa lagi? Hibah mobil. Nah, hibah mobil ini kita hitung selisihnya ya. Jadi nilai pasar sama nilai bukunya tuh kita hitung selisihnya. Nilai pasarnya 100 juta, nilai sisa bukunya 75. Berarti 100 diambil 75. Nah, 25-nya itu adalah objek pajak non final. Nah, 25 juta nih. Gitu ya. Apalagi? Terus kemudian ini dia kenanya pasal 17 ya, nggak dipotong gitu. Tapi dia dikenanya langsung di pasal 17 yang hibah tadi itu. Terus kemudian warisan dari orang tua 300 juta. Ini apa ini? Bukan objek. Warisannya tadi apa ya? Nggak ada ininya ya. Tapi karena dari orang tua pasti bukan objek. Terus kemudian ada penghasilan dari menyewakan ruko. Nah, menyewakan ruko 50 juta berarti final ya. Nah, kalau final ini nanti nggak perlu kita ini ya. Ruko. Apalagi setelah ruko ya? Ada mobil ya. Menyewakan ruko. Sewa mobil. Raw mobil. Berapa? 10 juta itu final atau non final? non final. Non final ya. Oke, terus Deposito. apa? Deposito final atau non final? Final sebesar 5 juta ya. 5 juta. Oke. Terus apa lagi? Lombanya berapa? 10 juta ya.
lomba anak. Oke, sekarang total berarti berapa tuh yang non finalnya? 250, 245, 245. Yang ini 705. 705. Dan yang bukan objek ada 300. Nah, ini penting banget untuk kita lakukan teman-teman sebelum kita menghitung ya. Menghitung berapa penghasilan dari istri dan Andi ya. Istri Andi dan Andi ya. Nah, berarti kita sekarang menghitung gabungan ya. Sekarang kita menghitung penghasilan gabungan untuk menjawab soal nomor 3 ya. Berapa PPh terutangnya? Nah, PPh terutang berarti dari gabungan. Dari sini kan kita sudah melihat tuh penghasilan neto Andi sama dengan berapa? 245 ya. Terus penghasilan neto istri berapa? 100 mobil kan. gitu ya. Oke. Terus total penghasilan berapa ini? 345. 345. Nah, sekarang baru kita hitung apanya? Kita hitung PTKP-nya ya. PTKP gabungannya. Berarti apa ini? K K1. I 1 ya. Nah, berapa tuh totalnya? KI 1. KI1 itu 117. 117. Nah, itu. Paham kan ya cara ngitungnya ya? Nah, berarti penghasilan kena pajaknya berapa? Yang ditanya adalah penghasilan terutangnya. Nah, berarti kita hitung dulu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak sama dengan berapa berarti? 228. Berapa? 228. 228. Ini ya. Ya, Pak. Nah, Berarti kali ini. terus ya. 228. Terus kemudian apa setelah ini? Baru dihitung pajak? Pajak terutangnya. Ya, terutangnya. Nah, gitu. Terutangnya kita hitung aja 5% kali 60. 3 juta. Tiga juta. Iya. Terus kemudian sisanya 15% ya. Iya. Semuanya ya. Berapa tuh? 168, Kak. 168. 68. Ya. Berapa hasilnya? 25.200. P25 200. 15%. Enggak ada. Oke. Nah, berarti total 28.200. PPh terutang ya. RP 28.200. 28.200. Oke, ini jawaban nomor 3 ya. Ya, Pak. Ini jawaban nomor 3 sudah terjawab nih. Sekarang yang keempat adalah masing-masing ya.
PPh terutang masing-masing ya. Iya. Yang 4 itu PPh terutang masing-masing. Nah, cara ngitungnya gimana? PPh terutang masing-masing itu. Penghasilan Andi, berarti rumusnya adalah penghasilan Andi dulu. Untuk Andi sekarang ya. Iya. Untuk Andi terutangnya sama dengan gimana rumusnya? Rumusnya ini berarti penghasilan Andi. Penghasilan Andi berapa tadi? 245. 245 dibagi apa? Penghasilan netonya, penghasilan neto gabungannya berapa? 345 ya. Dikali berapa? 28 200 berapa nilainya? Cara buat berapa? 20.026.086 20 026 087 026 415 berapa? 087. 087. Ya betul. Yang ditanya apa sih? Kurang bayarnya ya. Iya. Terus berarti ada kredit pajak ya. Kredit pajak. Kredit pajak Andi berapa? Yang atas berapa? Kredit pajak Andi tadi ini ya. 14.550 ditambah 14.550 ditambah berapa? 500.000 ya. Nah, Iya, hadiah. berapa? Kita tulis langsung aja deh. Berarti 15 juta 50 ya. Iya. Rp 15 juta 50 ya. Mbak. Berarti PPh pasal 29 nya berapa? Berapa tuh? 4976087. Gini ya. Iya. Oke. Ini untuk Andi udah ketemu. Sekarang untuk istrinya Andi. PPh terutang. Ini kalau nanti ada yang belum tahu langsung ini ya. Langsung di info misalnya ada yang belum paham. Berapa berarti? 100 juta dibagi 345 dikali 28 200 berapa? 8173 913 81 73 9 913. 913. Nah sekarang coba ini tambah ini totalnya sama nggak tadi?
senilai berapa tadi gabungannya? Senilai ini ya. Ini nomor tambah Yang 20 ya? ini tambah ini sama nggak? Jadi 28.200. Harusnya sama ya. Sama? Sama. Sama. 28.200 ya. Iya. Oke. Kredit pajak. Kredit pajaknya berapa? Yang dari PT itu ya? 2.300.000 ya. Berarti PPh pasal 29-nya berapa? Orang bayarnya? Salah. Berapa? 5.873 5.873.913. 913 sama. Sebar. Oke. Nah, berarti udah terjawab semua nih ya? Sudah. Nah, inilah berarti jawabannya gitu ya. Pak mau nanya soal sewa mobil itu kan dia kena potongnya 23 tuh. Itu tetap digabungin sama penghasilan yang di non final itu Pak. Jadi digabung walaupun kan di situ kan kenanya 21 semua tuh. Ada yang kena 23. Oh ya, tadi itu harusnya masukin kredit pajak berarti ya? Itu dia harusnya dipotong PPh 23 ya? Iya. Ya, saya mobil. Sorry kelewatan tadi tuh. Berarti di mana tuh? Di sini ya? Di sini ya? Iya. Nah, ini PPh 23-nya berapa persen ini? 2%, 200.000 ya? Iya. Berarti ini tambahin lagi. Ini dikurangi 200. Gitu ya? Betul? Betul ya? Oh gitu.